Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf tidak dapat menyalakan kamera untuk meminimalisir kendala jaringan ketika jalannya agenda hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam perkuliahan hari ini. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Wahidin Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, serta rekan-rekan mahasiswa yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cintia Istiqomah dengan NPM 202154027, serta rekan saya Aulia Nurul Aini Hadiat dengan NPM 202154052. Akan memaparkan materi mengenai topik strategi pembelajaran. Adapun judul makalah yang telah kami susun yaitu Strategi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 sebagai inovasi pengembangan pembelajaran. Dengan bahasan materi yang terdiri dari definisi strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, serta penerapan strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Bagi pendidik, strategi belajar mengajar menjadi dasar dalam menyusun dan merancang persiapan pembelajaran. Pemilihan segenap komponen pembelajaran yang akan dilaksanakan menghantar peserta didik menguasai materi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dewasa ini, dengan adanya revolusi industri 4.0, kehadiran teknologi di tengah-tengah semua aspek kehidupan menjadi hal yang tidak dapat dihindari, khususnya dalam dunia pendidikan. Hal ini juga tentunya mempengaruhi strategi yang harus disusun oleh pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelasnya. Lalu, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan strategi belajar mengajar yang berisi sekumpulan aksi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi erat kaitannya dengan teknis dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Strategi pembelajaran yang disusun juga harus mampu dijalankan pada situasi yang berbeda. Perbedaan situasi tersebut dapat disebabkan oleh perubahan situasi secara cepat dalam lingkungan belajar. Pada sebuah rencana pembelajaran tercantum baik secara eksplisit maupun implisit mengenai strategi pembelajaran yang dijalankan. Secara eksplisit, strategi belajar mengajar dijalankan melalui tahapan-tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ini menyesuaikan dengan model dan metode pembelajaran yang digunakan. Sedangkan secara implisit, strategi belajar mengajar dilaksanakan dalam penciptaan kondisi lingkungan belajar, pengelolaan kelas, serta dalam pemberian reinforcement bagi peserta didik. Strategi belajar mengajar juga dapat dipandang sebagai sebuah siasat yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah sebuah rencana pembelajaran berupa pemilihan komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari tahap-tahap atau pola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana tersebut meliputi model dan metode yang digunakan, pemberian media dan sumber belajar, dan penentuan bentuk evaluasinya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, akan disampaikan kepada presenter kedua. Kepada Saudari Aulia Nurul Aini Ahadiyat, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Adapun beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran menurut Awang pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah. Strategi pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada pendidik. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok, biasa terdiri atas 3-5 orang peserta didik untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. Mengajarkan memecahkan masalah berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana peserta didik memecahkan suatu persoalan, misalkan memecahkan soal-soal matematika.
Sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu peserta didik agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada kedudukan pemecahan masalah itu. Selanjutnya yaitu ada strategi mengulang. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Contohnya yaitu strategi sederhana menghafal nomor telepon, arah, tempat, waktu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada strategi elaborasi. Adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada strategi organisasi. Strategi organisasi ini membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Strategi organisasi ini terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu penerapan strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, yaitu yang pendidik memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pendidik, yaitu menyiapkan peserta didik untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, serta menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era ini bukanlah hal yang mudah. Peserta didik memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan peserta didik kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan peserta didik menghadapi era ini. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menetapkan strategi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah dengan membantu peserta didik dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang dan berprestasi. Ketiga yaitu dengan penguatan pendidikan karakter, karena pendidikan ini penting untuk mempertahankan bangsa dari keutuhan dan masa depan, serta menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya yaitu melek teknologi. Dan yang terakhir yaitu menjadi pendidik yang efektif. Untuk menjadi pendidik yang efektif, maka seorang guru haruslah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki rasa simpati yang tinggi, melayani dan menganggap bahwa peserta didik merupakan anak sendiri. Yang kedua yaitu ikhlas dalam memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Selanjutnya yaitu memberikan tanggung jawab kepada peserta didik berdasarkan porsi setiap peserta didik. Kemudian memberikan nasihat apabila peserta didik melakukan pelanggaran. Kemudian semua ilmu memiliki kedudukan yang sama. Yang selanjutnya yaitu tidak memaksakan peserta didik untuk mencapai target yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu pemberian bahan ajar yang lebih sederhana untuk anak yang belum bisa memahami pelajaran dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Nurul Aini atas pemaparan materi mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran serta penerapan strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa di era revolusi industri 4.0, pendidik memiliki peranan penting dalam pendidikan. Pendidik harus mampu menyiapkan peserta didik untuk dapat menciptakan inovasi, serta menyelesaikan masalah yang belum ada. Untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era 4.0, bukanlah hal yang mudah. Diperlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik dalam proses perkembangannya. Strategi pembelajaran merupakan strategi belajar mengajar yang berisi sekumpulan aksi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran langsung, kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, mengulangi, elaborasi, serta strategi organisasi. Serta ada beberapa hal yang dapat pendidik lakukan untuk menerapkan strategi dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu dengan membantu peserta didik dalam belajar,
memberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi, pengembangan pendidikan karakter, pemanfaatan fasilitas teknologi, serta menjadi pendidik yang efektif. Oleh karena itu, strategi pembelajaran dipandang sebagai sebuah siasat yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan hari ini mengenai materi strategi pembelajaran. Berhubung masih ada sesi presentasi dari kelompok selanjutnya, saya cukupkan sekian dari kelompok 20. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam sesi Zoom hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan kelompok 21 untuk mengambil alih.